Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan ini beberapa hari gitu ya. Saya yakin kita semua senang banget ya memasuki bulan suci ini gitu ya. Dan kita akan melanjutkan kajian Karnus pada hari ini dengan episode kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi kenapa kok kita membahas tentang alam semesta? Karena sebenarnya skup dari konsep Karnus sebagaimana kemarin saya bahas gitu ya. Karena mempelajari mulai dari tingkat sel sampai ke tubuh sampai ke alam semesta gitu ya. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian teman-teman. Bahkan jika seandainya meskipun kita itu sudah diciptakan sama Allah itu sebagai makhluk yang sebaik-baiknya, tapi kalau kita hidup sendiri, tidak akan bisa hidup teman-teman, gitu ya. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengetahui hubungan manusia dengan alam semesta ini dan bisa menjalin hubungan baik dengannya, sehingga kita bisa memaksimalkan kehidupan kita di dunia ini sebagai khalifah fil ard, gitu ya. Baik teman-teman, gitu ya. Saya akan mengawalinya dengan surat Al-A'raf ya, ayat ke-10 ya. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish gitu ya. Jadi sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Jadi kita diturunkan ke bumi ini sudah disiapkan duluan gitu ya. Mulai dari tanahnya, buminya, kemudian makanannya, oksigennya, airnya itu semuanya sudah disediakan sama Allah sebagai penghidupan untuk tubuh kita, gitu ya. Sehingga kita bisa mulai dari kecil sampai tumbuh dewasa, gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan berbagai aktivitas, gitu ya, sebagaimana peran kita di alam semesta ini. Dan untuk mengupas tentang hubungan manusia dengan alam semesta ini, saya sudah mencoba untuk menyiapkan diagram atau bagan tentang peta kehidupan alam semesta, teman-teman. Jadi dengan peta ini, supaya kita benar-benar paham kedudukan kita di alam semesta ini. Mungkin kalau kita melihat di dunia, di bumi, mungkin kita hanya tidak kelihatan ya kalau dilihat dari bulan ya. Tapi kita skupnya di sini tidak melihat seperti itu, tapi dari sisi peran dan fungsi. Nah, kehidupan kita di alam semesta ini itu diawali dengan Allah menciptakan yang namanya matahari. Gitu ya. Matahari ini ditugasi oleh Allah ya, untuk memutar roda kehidupan. Gitu ya. Kenapa kok matahari ini punya peran yang sangat-sangat penting? Gitu ya? Karena tanpa matahari nanti proses kehidupan itu tidak bisa bergulir. Saya kasih ilustrasi seperti ini teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, di langit dulu itu, yang ada adalah unsur-unsur seperti karbon dioksida, CO2, N2, H2O, mungkin yang kita kenal dengan oksigen gitu ya. Ini adalah unsur-unsur yang ada di alam semesta, gitu ya, yang dia itu memiliki energi, ya, tapi rendah, gitu ya. Jadi atau diistilahkan low energy molecule, gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi Allah menciptakan berbagai macam unsur. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, sahabat Karnus waktu SMA dulu, ya, ada buahnya unsur periodik di kimia, ya. Sebenarnya di alam semesta itu bertaburan hal-hal yang demikian. Nah, karena ini adalah hal yang sangat kecil, makanya Allah menciptakan yang namanya tumbuhan atau tanaman, gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan ini diberikan fungsi oleh Allah luar biasa, karena dia ditugasi oleh Allah di dunia ini untuk merajut, teman-teman, atau merangkai unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, gitu ya. Jadi kalau dulu di biologi itu kan tanaman punya akar ya. Nah, dari akar ini dia mengambil H2O dia. Kemudian beberapa unsur nitrogen apa gitu ya, banyak ya. Itu diserap kemudian dinaikkan ke ujung daun, teman-teman. Nah, di daun inilah terjadi proses yang namanya fotosintesis. Sebenarnya apa sih fotosintesis? Kalau dulu kan kita belajar di sekolah, mulai dari sekolah dasar ya, IPA dulu ya. Itu adalah proses memasak makanan katanya, memasak makanan katanya. Padahal yang dimasak adalah unsur-unsur yang sederhana tadi, gitu ya,
Yang luar biasa teman-teman, sinar matahari inilah yang membantu proses masaknya atau proses merangkainya. Jadi unsur-unsur yang kayak oksigen, karbon dioksida, nitrogen, H2O atau air, itu adalah unsur-unsur sederhana yang kemudian dirajut sama tumbuhan. Luar biasanya, yang pertama yang saya sangat takjub ketika mempelajari konsep Carnus itu apa? H2O teman-teman, yang namanya air ini, dengan teknologi manusia digodok atau dipanasi sampai 100 derajat Celcius, 200 sampai 500 derajat Celcius ini nggak bisa pecah teman-teman. Dia hanya bisa menjadi mendidih kemudian menguap, uapnya pun itu juga tetap H2O, nggak bisa mecah hidrogen dan oksigennya. Tapi luar biasanya Allah menciptakan yang namanya sinar UV, gitu ya, UV. Sinar UV inilah yang mampu menembak H2O ini jadinya pecah, gitu ya. Akhirnya unsur-unsur ini pecah, kemudian dirangkai sama tanaman. Nah, sama tanaman, nah, mungkin kalau teman-teman kan kalau ngelihat ini ya deretannya juga sama itu saja, hidrogen, karbon, oksigen dan seterusnya. Cuman deretannya ada yang panjang, ada yang pendek, gitu ya. Dan kalau kita mau lebih detail, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tumbuhan ini, mereka membuat yang namanya karbohidrat, ya, yang mereka juga membuat yang namanya protein, dan mereka juga membuat yang namanya lemak atau trigliserid, gitu ya. Nah, ini sebenarnya merangkai dari unsur yang ada di alam semesta. Nah, karena panjang teman-teman, ibaratnya gini, baterai itu ukurannya cuma berapa ampere gitu ya. Tapi kalau baterainya itu disusun banyak teman-teman, mungkin satu baterai bisa menyalakan lampu kecil misalnya LED. Tapi kalau misalnya baterainya banyak gitu ya, itu bisa menyalakan lebih dari itu. Misalnya radio butuh 2 baterai gitu ya. Senter atau mungkin alat-alat gitu ya. Itu sama ilustrasinya dengan yang ada di alam semesta ini. Tumbuhan itu merangkai banyak karbon, banyak hidrogen, banyak oksigen digunakan untuk membuat yang namanya karbohidrat, protein dan lemak. Dan ini yang disebut high energy polymer gitu ya. Jadi kita patut bersyukur ya, kita punya tanaman di dunia ini banyak sekali yang merangkaikan kita supaya nanti kita menjadi punya energi dalam kehidupan. Nah, akhirnya dari tanaman ini dimakan nih sama si sapi gitu ya, sama si kambing, sama si apa saja ya, herbivora ya. Mereka makan gitu ya. Lah, apa yang dilakukan mereka? Makanan tanaman ini dikunyah ya, itu sebenarnya mereka memotong-motong ini, teman-teman. Memotong-motong ya, sebagian dipakai untuk pertumbuhan selnya, sebagian dipakai untuk energi dalam menjalankan fungsi tubuhnya, dan sebagian disimpan menjadi otot atau dagingnya. Nah, mereka juga mengeluarkan karbon dioksida gitu ya, dan juga sebagian air gitu ya, dan seterusnya. Dan ini akhirnya kita makan. Ya, kita makan misalnya menjadi daging gitu ya, termasuk tumbuhannya kita jadikan sayur, buah gitu ya. Itu menjadi porsi makanan kita. Termasuk karnivora. Karnivora juga sama, mereka memakan herbivora. Sebagian juga dipakai untuk energi mereka, sebagian dipakai untuk dagingnya, gitu ya, sebagian dikeluarkan jadi feses, gitu ya. Nah, termasuk kita dalam sepiring makanan kita ini itu ada dari tanamannya, ada dari hewaninya, gitu ya, ada dari buah-buahannya dan seterusnya kita makan. Itu juga sama. Kita juga menjadikan sebagian dari energinya itu untuk aktivitas tubuh kita. Berpikir, kemudian bergerak, bekerja, gitu ya, menggerakkan jantung, dan seterusnya itu adalah semuanya butuh energi. Dan energi di dalam sel tubuh kita ini dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. Ini bahasa kimianya ya. Atau sederhananya, inilah yang dibutuhkan sel kita untuk bekerja sebagaimana fungsinya masing-masing. Ya. Kalau yang jantung ya berarti dia fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian kalau sel-sel yang ada di paru-paru untuk respirasi, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan seterusnya. Ya. Nah itu mereka butuh yang namanya ini. Ya. Jadi kalau ditanya kok bisa ya manusia ini nggak ada baterainya, nggak ada listriknya bisa hidup, sebenarnya ada bioenerginya atau bioelektriknya. Jadi
kita ini punya energi listrik, kita juga punya energi gerak gitu ya. Itu dari mana? Bahan bakarnya adalah makanan kita. Ibaratnya kalau kendaraan ya ada yang bahan bakarnya bensin atau solar gitu ya. Dan nanti sebagian nanti akan keluar jadi feses dan urin. Kemudian diputar lagi teman-teman. Allah menciptakan yang namanya bakteri dan mikroba termasuk virus untuk mengurai. Jadi bakteri kita mulai ada di usus besar sampai yang ada di alam semesta ya, di bumi ya. Itu kemudian diurai, akhirnya setelah diurai akhirnya menjadi unsur-unsur yang low energy molekul. Inilah yang terjadi di kehidupan di alam semesta ini. Jadi perputaran. Jadi kalau kita melihat siklus ini, sebenarnya kita dari alam semesta ini adalah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Kita nggak bisa hidup tanpa tumbuhan, kita nggak bisa hidup tanpa hewan, kita nggak bisa hidup tanpa matahari, tanpa bakteri, tanpa itu semua kita butuhkan. Makanya sebenarnya kita adalah satu kesatuan. Kita bersumber dari Sang Maha Satu ya, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa gitu ya. Kita diberikan satu siklus yang muter seperti ini teman-teman gitu ya. Nah, itu peta kehidupan alam semesta. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita tahu nih bahwa ternyata tubuh kita itu untuk menjalankan fungsinya, kita bisa ngomong, kita bisa berpikir, kita bisa bersepeda, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah gitu ya. Atau apapun, kita membutuhkan yang namanya energi, dan energi itu dari mana? Dari makanan-makanan yang kita makan, termasuk dari oksigen yang kita hirup dan juga air yang kita minum gitu ya. Di sini ada buahnya unsur yang tadi sederhananya itu ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin dan mineral, juga air dan oksigen gitu ya. Jadi luar biasa ya teman-teman, kalau kita mengkaji tentang kebesaran Allah di alam semesta dan tubuh kita akhirnya akan semakin mensyukuri apa yang sudah kita jalani. Kadang kalau misalnya kita nggak mengkaji seperti ini, itu biasanya kita nggak merasakan kenikmatannya dan tidak bisa bersyukur. Nah, kalau sudah kita pelajari hal demikian, maka di konsep Karnus itu sudah luar biasa mengkaji tubuh kita mulai dari sel sampai ke alam semesta. Dan itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Makanya kita jangan lupa bersyukur dan jangan lupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus didasari dengan ilmu, dan ilmu itu harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu bersyukur dan semoga kajian kita kali ini merendahkan hati kita gitu ya, menghaluskan hati kita supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita bersujud, ya Allah, kuhaturkan sembah sujud dan syukurku bersama dengan semua ciptaanmu yang telah memberikan tempat serta makan dan minum seumur hidupku gitu ya. Tutup dengan mungkin di Al-Fatihah ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Demikian kajian Karnus kita pada kesempatan hari ini, semoga menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, dan kesadaran kita akan hidup sehat dengan cara cerdas, cara konsep Karnus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.